Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin soal semester pendek nih. Panduannya kita ambil dari PDF resmi ya, judulnya Pengajuan Mata Kuliah dan Pengambilan KRS Semester Pendek. Nah, tujuan kita hari ini, kita bedah bareng-bareng langkah-langkahnya di Siakat itu gimana sih? Biar Anda yang mau ambil SP, proses KRS-nya lancar jaya. Oke, kita mulai aja ya. Siap. Panduan ini sebenarnya udah cukup runut kok alurnya. Jadi mulai dari Anda sebagai mahasiswa, terus nanti ada interaksi sama dosen pembimbing akademik atau DPA, baru dia masuk ke sistem Siakat buat ajukan mata kuliah, isi KRS, tunggu evaluasi, sampai akhirnya ya bayar tagihan. Oke, langkah pertama nih yang disebut pengajuan mata kuliah. Jadi, kita nggak bisa langsung pilih kelas gitu aja ya. Mesti kayak ngusulin gitu. Kok gitu ya? Iya, betul banget. Jadi gini, tahap pengusulan itu penting. Buat apa? Buat kampus ngeliat, ada nggak sih peminat buat mata kuliah tertentu di semester pendek? Jadi ini bukan cuma formalitas loh. Anda masuk ke Siakat, biasanya di menu akademik, terus cari pengajuan semester pendek. Nah, di situ Anda bisa usulkan mata kuliah. Mungkin yang mau diulang karena nilainya, katakanlah perlu perbaikan. Tapi ingat ya, ini baru usulan. Isi KRS-nya nanti nunggu disetujui dulu dan kelasnya dibuka sama admin atau dosen. Oke oke, ngusulin dulu ya. Terus gimana kita tahu usulan kita itu diterima atau enggak? Kayaknya di panduan itu statusnya ada macam-macam ya. Takutnya kelewat gitu infonya. Nah, itu dia. Makanya perlu dipantau. Statusnya ada beberapa belum diajukan. Ini kalau Anda baru milih, tapi belum klik submit. Terus, ada diajukan. Ini udah Anda submit. Nah, yang ditunggu itu diselenggarakan. Artinya, kampus setuju buka kelas itu. Atau bisa juga kelas dibuat. Artinya, kelas udah siap dipilih pas isi KRS. Tapi, ada juga kemungkinan batal diselenggarakan. Jadi memang Anda harus aktif cek statusnya di Siakat. Oh iya, selama proses ini, bagusnya sih sambil konsultasi juga sama DPA Anda. Oke, paham. Jadi kalau udah ada lampu hijau, statusnya diselenggarakan atau kelas dibuat, baru deh kita beneran isi KRS-nya. Tepat. Baru Anda masuk lagi ke menu pengisian KRS di Siakat. Nanti kelihatan tuh kelas-kelas semester pendek yang dibuka. Pilih deh kelasnya. Tapi hati-hati di sini. Wajib cek jadwal kuliahnya. Jangan sampai ada yang bentrok. Kalau ternyata ada yang bentrok gimana? Ya Anda bisa hapus dulu KRS yang kesimpan sementara itu, terus pilih ulang kelas lain. Terus kalau pas mau isi KRS, halamannya nggak muncul. Nah, panduan nyaranin segera kontak admin Siakat atau bagian akademik. Nah, ini juga penting nih soal SKS. Maksimal kan disebut 9 SKS ya. Betul, maksimal 9 SKS. Itu sesuai Permendikbud No. 3 tahun 2020. Durasinya juga diatur, minimal 8 minggu. 9 SKS dalam 8 minggu, kedengerannya lumayan padat ya. Iya banget. Itu kan hampir separuh beban semester biasa tapi waktunya dipres banget. Jadi kalau mau ambil maksimal, wah harus pinter-pinter atur waktu dan strategi belajar Anda. Bener juga ya. Oke, anggaplah kita udah mantep nih pilih mata kuliah, jadwalnya juga aman, nggak ada bentrok. Langkah terakhirnya apa nih, biar sah gitu? Nah, kalau udah yakin semua, Anda klik Ajukan KRS. Biasanya ada di menu KRS tersimpan atau semacamnya. Nanti sistem akan otomatis ngitung total tagihannya. Muncul deh nominalnya. Tinggal klik Bayar Tagihan, pilih mau bayar lewat apa, terus lunasi. Kalau pembayaran udah divalidasi, status KRS Anda bisa dicek di Riwayat KRS. Nah, kalau udah lunas dan tervalidasi, berarti Anda resmi terdaftar dan siap ikut kuliah semester pendek. Oh iya, di panduan ada FAQ juga kan ya, salah satunya soal biaya. Kenapa sih kok biayanya bisa beda-beda antar mahasiswa? Padahal mungkin kelasnya sama. Nah itu, karena kebijakan biaya SP itu biasanya ditentuin di level program studi atau fakultas, atau bahkan universitas. Jadi bisa aja mata kuliahnya sama persis, tapi karena Anda dari Prodi A dan teman Anda dari Prodi B, tagihannya jadi beda. Itu tergantung aturan masing-masing institusi. Oke, masuk akal. Satu lagi nih dari FAQ, agak tricky kayaknya. Kalau kita kelewatan nih tahap usulan mata kuliah di awal, masih bisa nggak sih ikut SP? Langsung isi KRS aja gitu? Gini,
Secara teknis, mungkin bisa aja kalau kelasnya memang udah keburu dibuka sama kampus ya. Tapi panduannya sangat menyarankan, kalau kasusnya gitu, Anda sebaiknya proaktif hubungi bagian akademik atau BAAK dulu. Biar dipastiin nggak ada masalah administrasi di belakang hari, gitu loh. Jadi lebih aman. Oke deh, jadi kalau kita rangkum nih ya, kunci suksesnya itu ya paham alurnya. Mulai dari proaktif ngusulin mata kuliah, terus rajin cek statusnya di Siakat, pas isi KRS juga mesti teliti, pilih kelas dan cek jadwal, jangan lupa selesaikan pembayaran, gitu ya. Persis! Semua langkah itu nyambung satu sama lain. Kalau satu kelewat, ya bisa repot nanti. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Mengingat semester pendek ini kan intens ya, waktunya singkat. Bebannya bisa sampai 9 SKS dalam minimal 8 minggu. Coba deh Anda pikirkan. Strategi belajar personal kayak gimana sih yang paling efektif buat Anda? Supaya bisa nyerap materi kuliah secara maksimal, tapi juga tetap bisa jaga keseimbangan diri. Nggak sampai burn out gitu. Itu tantangannya.